kasih untuk Bapak Misrahim untuk kata sambutannya. Baik, di sini kita memasuki acara inti, yaitu pembahasan materi pembelajaran mendalam yang akan dibawakan oleh Ibu Rizky Omelia Purnama SPD. Ibu Rizky, kami persilahkan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya mau tanya kabar. Kayaknya tadi lumayan sekali ya ibu-ibunya ya. Bapak-bapaknya cuma satu. Datang sendiri ya Pak ya. Oke, apa kabar ibu-ibu? Salah kalau saya yang nanya. Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa, sehat jasmani, sehat rohani, sehat materi. Mana? Oke, saya ulangi ya. Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa, sehat jasmani, sehat rohani, sehat materi. Alhamdulillah ya. Hari ini udah siap untuk menerima materi ibu-ibu? Tunggu. Oke. Ya, materi kita hari ini adalah pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Nah, kenapa kita disuruh growth mindset duluan nih, baru pembelajaran mendalam ya? Kita lihat nanti ada apa di growth mindset ini. Sebelumnya sudah kenal ya, udah ada namanya di situ, Rizky Omelia Purnama. Biasanya dipanggil Amel, nama jadi-jadian aja itu, nama keren-kerenan. Oke, ini dia. Pola pikir adalah segalanya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita memang selama ini anggap sepele, alah biasanya itu, ya kan? Tapi pada hakikatnya pola pikir itu adalah segalanya. Kenapa? Karena pola pikir menentukan tindakan. Kalau kita berpikirnya negatif, tindakan kita pasti negatif. Makanya ada orang, oh dia perlu kayak gitu tapi baik. Nggak ada orang terus jeruk nipis luarnya air tebu. Nggak ada ya Bapak Ibu. Kalau dia tindakannya positif, pola pikirnya positif, pasti tindakannya nanti hasilnya akan positif. Ya, pola pikir menentukan tindakan yang dilakukan serta menentukan hasil. Ya, jadi ini pola pikir atau growth mindset ini bukan sekedar teori yang kami dapat ya ibu-ibu dari PM semalam. Sebelum kami mendapatkan diklat ini, saya sudah melakukan penelitian di kampus saya untuk sebagai tugas saya. Memang pola pikir ini sangat berpengaruh Bapak Ibu pada kita dan anak-anak. Nah, ini adalah salah satu hasil penelitian saya bersama teman-teman di kampus, developing a learning model to enhance student mindset in learning English. Jadi ini adalah pengembangan model belajar untuk mengembangkan pola pikir anak dalam belajar bahasa Inggris. Ya, di sini ada guru bahasa Inggris saya dulu waktu SD. Terima kasih ya Bu, sampai sekarang saya masih belajar bahasa Inggris kulina. Ya, jadi ini bukan main-main Bapak Ibu. Penelitiannya sudah ada, kami sudah melakukan dan ini sudah saya bawa sampai ke Malaysia. Dan mereka sangat mengapresiasi sekali tentang growth mindset ini. Nah,
Ini ya, saya ada tuh di stasiun kami kemarin saya presentasikan di Malaysia itu tentang Gromenser tentang pengembangan pola pikir anak dalam menghadapi belajar, pengembangan model ajar terbaru. Ya, sebelum deep learning kami sudah melakukan ini, dan kenapa kok tiba-tiba keluar deep learningnya? Padahal belum kami publish. Harusnya kami publish duluan kemarin ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu cuplikan hasil paper kami, hasil penelitian kami yang sudah kami presentasikan di Malaysia di Terengganu, Universitas di Kuala Terengganu ya. Bahwasanya Gromenser itu memang sangat berpengaruh. Selama ini anak-anak kita, udahlah Bu, biarin aja gitu kan. Tidak ada, mereka tidak Gromenser, Bapak Ibu. Nah, ini ada dua jenis pola pikir. Nah, ini yang harus kita dalami, yang harus kita pahami, bahwasanya pola pikir itu juga ada pola pikir tetap, ada pola pikir bertumbuh. Nah, kalau pola pikir tetap itu kira-kira ada yang tahu nggak Bapak Ibu bagaimana? Nanti saya kasih bonbon kiss dan kalau yang ada yang tahu. Ya, kalau pola pikir bertumbuh itu bagaimana? Ya, what is a fixed measure? Apa itu pola pikir tetap? Nah, ini kita sudah bisa lihat dari gambarnya. Pola pikir yang terkunci. Dia menganggap kalau udah nggak bisa ya udah nggak bisa. Padahal tidak bisa itu bukan berarti dia tidak bisa selamanya. Nah, itulah pola pikir tetap. Fixed measure adalah keyakinan ini bahwa keterampilan bersifat tetap, tidak ada yang bisa dirubah. Sama seperti kita menangani murid-murid kita ya. Udahlah, memang nggak bisa ya gitu. Udah biarkan aja. Itu salah, selama ini itu kesalahan kita. Nah, jadi kita harus mengembangkan pola pikir anak didik kita supaya mereka merasakan bahwasanya belajar itu menyenangkan, belajar itu mudah, bahwasanya mereka harus ketagihan ilmu, mereka harus ketagihan belajar. Ya, salah satunya mereka akan senang belajar dengan fixed measure ini mereka malas-malasan Bapak Ibu. Jadi sebelum kita kasih materi kita harus Gromenser dulu mereka. Ya, nah Gromenser, what is a Gromenser? Apa itu Gromenser? Gromenser itu adalah pola pikir di mana guru percaya bahwa kemampuan mengajar dan murid bisa berkembang lewat usaha, strategi yang tepat dan dukungan yang konsisten. Inilah yang harus kita kembangkan di dalam pembelajaran mendalam. Ya, ini aja nggak banyak-banyak. Bisa berkembang melalui usaha dan strategi yang tepat serta dukungan yang konsisten. Mungkin selama ini kita kurang dukungan sama anak-anak kita. Sudahkah anak-anak kita percaya kepada kita? Sudahkah anak-anak menganggap kita itu pahlawan dalam hidupnya? Belum. Kenapa? Karena kita belum Gromenser. Saya sendiri dulu merasakan itu setelah melakukan penelitian tadi. Saya paham bahwasanya memang anak-anak harus digali pola pikirnya dulu. Nah, ini contohnya ada seorang anak, saya tidak bisa menyelesaikan tugas ini. Tidak boleh seperti ini. Seharusnya dia harus menyebutkan, saya belum bisa menyelesaikan tugas ini. Saya akan terus mempelajarinya. Jadi kalau dia bilang saya tidak bisa itu berarti udah fix. Ya, sudah pola pikir tetap atau PPT. Ya, sudah pola pikir tetap. Ini yang harus kita ubah menjadi saya belum bisa mengerjakan tugas ini. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau tidak bisa, ya udah nggak bisa, ya kan? Tapi kalau dia bilang belum bisa, berarti masih ada kesempatan untuk menjadi bisa. Inilah yang dituntut sama kita sekarang. Jangan sampai anak-anak tidak bisa. Kalau belum bisa nggak apa-apa, masih bisa di semester
di tahun depan. Jangan sampai anak-anak belum bisa. Nah, ini sorry belum saya translate, saya lupa mampir dulu. Apa perbedaannya? Ya kalau pola pikir berkembang, mereka percaya, kita percaya bahwa kemampuan itu bisa, kemampuan itu tidak bisa berubah. Kemampuan dan pengetahuan tidak bisa berubah. Ya udah, kalau bodoh aja. Tidak seperti itu ya ibu-ibu. Kita selama ini menganggap alah udahlah bodoh aja. Oh nanti belum tentu dia yang bodoh ini belum tentu dia jadi apa, bisa jadi salah ya ibu-ibu. Ini sedangkan yang pintar aja banyak kita temuin murid-murid kita tuh pintar jadi ojek, jadi apa gitu. Tapi yang bodoh ada yang jadi orang gitu ya kan. Nah, pintar aja dia jadi gojek gitu, apalagi dia bodoh. Nah, yang bodoh aja bisa jadi, yang bodoh tadi bisa jadi pengusaha, apalagi dia pintar, mungkin dia bakal jadi miliarder. Itu yang harus kita ubah di sini. Dan selama ini kita percuma nggak usah pada pintar-pintar kali sekolah, belum tentu juga jadi orang. Nah, pintar aja belum tentu jadi orang, bodoh aja belum tentu jadi orang, apalagi tidak pintar. Pintar aja belum tentu, apalagi tidak pintar. Itu pola pikir yang harus kita rubah. Banyak saya mendapati orang tua yang udahlah bu nggak apa-apa, nilai juga tidak menentukan kesuksesan. Memang iya tidak menentukan kesuksesan. Nilaimu jelek aja kamu bisa jadi orang, apalagi nilaimu bagus. Mungkin kamu akan 2 kali lipat dari ini. Ya kan Bapak Ibu, misalnya ini ada nih anak yang mungkin kurang di sekolah, tiba-tiba dia jadi pengusaha, punya toko, banyak uang gitu. Mungkin kalau dia pintar, dia bakal punya perusahaan, nggak cuma usaha toko. Nah yang pintar tadi juga, dia pintar belum tentu jadi orang, apalagi nggak pintar. Nah jadi pola pikir berkembang itu dia harus percaya bahwasanya kita masih bisa berkembang, belajar, dan bertumbuh. Masih bisa berkembang, masih bisa belajar, masih bisa bertumbuh. Nggak ada yang nggak bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Nah ini adalah perbedaan. Nah, suara pola pikir tetap dengan suara pola pikir bertumbuh. Ini kalau pola pikir tetap, ada anak atau kita, kalau pola pikir kita tetap, kalau saya gagal berarti saya nggak mampu, ya udahlah. 1000 perak pun jadi, yang penting bisa makan. Ya kan ibu-ibu? Tapi tidak seperti itu. Kalau saya gagal berarti saya harus coba lagi. Sampai kapan? Sampai bisa. Saya sudah mengalami ini. Dulu saya sempat di pola pikir tetap. Ya ada nih. Seperti ini banyak. Saya akan menolak saat saya menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko untuk gagal akan besar. Saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab adalah peluang untuk belajar. Ya contohnya seperti sekarang, ibu-ibu menerima peluang untuk pergi kemari, ibu-ibu mau belajar walaupun terpaksa. Saya tahu ada sebagian yang terpaksa. Ya ibu-ibu walaupun terpaksa sampai sini udah belajar, sudah belajar pola pikir tetap, pola pikir bertumbuh. Ayo kita berubah sama-sama, kita ke yang hijau. Ya kita sama-sama berubah ke yang hijau. Kesalahan merupakan sebuah proses belajar atau peluang untuk meningkatkan potensi diri, bukan untuk dihindari. Ayo kita sama-sama berani untuk pindah dari yang merah ke yang hijau, dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Apa gunanya seperti sekarang ini ya Bapak Ibu, kita sudah diminta untuk pulangnya sore, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itulah tujuan kita disuruh pindah ke yang hijau. Itulah tujuannya supaya kita bisa berpikir bertumbuh ya. Mungkin gini, pulang sore. Kalau kita yang pola pikir tetap capek banget, bersungguh-sungguh. Tapi kalau kita pola pikirnya bertumbuh, ini
sebagian kesempatan tuh tidur siang, nggak diganggu anaknya. Kesempatan tidur siang, aku tidur siang bentar ya 15 menit lumayan ganti-gantian. Tapi sebagian itu adalah kesempatan untuk belajar. Ya daripada duduk-duduk. Kalau udah pulang ke rumah 100.000% nggak ada pegang buku, nggak ada pegangnya bawang, cabai, sapu, ya kan, ini kotor, setrikaan. Nah kalau kita pulang sore kita manfaatkan, itulah kenapa kita disuruh berdoa ya. Di dalam agama juga itu berhubungan ya Bapak Ibu. Mungkin kita sekarang pulangnya sore, beban tugasnya lebih banyak. Tapi kalau di dalam agama, Tuhan tidak akan membiarkan kita bekerja sia-sia. Mungkin gaji kita udah naik, mungkin sekarang dengan jam pulang yang lama, beban kerja yang lebih berat, mungkin seharusnya kita digaji 10 juta lah misalnya ya kan. Tapi kita cuma terima 5 juta misalnya. Jangan takut Bapak Ibu, 5 juta nanti yang bayar Tuhan, Allah yang bayar. Ya, dalam setiap agama saya yakin, agama lain juga ada seperti itu. Jadi seharusnya kita gajinya 10 juta nih, pulangnya pas sore, beban kerja banyak, PM, diklat segala macam, ini seharusnya 10 juta nih. Tapi kita cuma gajinya 5 juta, 3 juta. Ya udah, nggak apa-apa, 10 jutanya Allah yang bayar. Allah kasih kesehatan. Kalau kita sakit, kita berprofit berapa? Dikasih kesehatan, dikasih anak yang soleh, dikasih pasangan yang baik, dikasih kehidupan yang lancar, dikasih hati bahagia. Itu. Jadi kita nggak boleh kayak udah gajinya nggak naik, pulang jam 5, jam 4, Sabtu nggak libur. Jangan ya Bapak Ibu. Ya walaupun ya secara manusiawi awal-awalnya pasti seperti itu. Tapi setelah pulang dari sini, ayo kita ke zona hijau. Kita sama-sama keluar dari zona merah ke zona hijau. Mulai besok, pulang sore jangan bersungut-sungut. Aduh capek kali, jangan. Ya udah, anggap aja itu penambahan gaji, tapi dari Tuhan, tidak dari pemerintah. Ya, nah ini cara mengubah PPT menjadi PPPT itu adalah pola pikir tetap. Dia tidak mau berkembang. PBB itu adalah pola pikir bertumbuh. Nah, ini suara-suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan itu jangan kita dengarkan lagi. Kita harus optimis. Kita sadar bahwa kita punya pilihan. Saya mengalami ini Bapak Ibu. Saya mengukur impian saya itu 10 tahun. 10 tahun saya jadi ibu rumah tangga pakai daster, boleh-boleh tiap hari di rumah. Tapi saya ini nggak bisa seterusnya seperti ini. Mau jadi apa? Aku punya ijazah. Tapi saya berjuang. Ya udahlah, nggak apa-apa jadi guru honor dulu. 1 tahun jadi guru honor. Emosian, anak-anak ribut sedikit, ya. Tenggorokan berdarah. Saya pikir muntah darah, rupanya karena sering jerit-jerit. Biasanya di rumah sama anak, iya sampai sekarang. Tenggorokan berdarah. Tapi saya terus berjuang. Akhirnya 1 tahun ikut ujian P3 yang gagal. Yang menang itu Bu Suci. Ikut yang kedua menang, tapi ditahan sampai 2 tahun SK-nya. 2 tahun kemudian baru diangkat. Tapi saya nggak menyerah sampai di situ. Dan setelah mendapatkan SK, alhamdulillah impian saya yang saya kubur selama ini, saya bisa melanjutkan pendidikan. Dulu saya pernah, waktu saya anak pertama saya menangis melihat orang teman saya pergi kuliah, dia sudah saya menangis Bapak Ibu. Itu impian dalam saya nangis. Akhirnya kemarin saya di pesawat nangis lagi. Ya udah, aku sampai di sini. Ya orang bilang apa sih kuliah? Kayak nggak ada kerjaan aja, belum biaya udah P3K juga, udah PPK juga gitu kan. Ngapain kuliah? Tapi itu impian. Nah dari situ ayolah Bapak Ibu kita keluar dari zona merah ke zona hijau. Masih banyak yang harus kita jelajahi, masih banyak yang harus kita kembangkan. Dalam diri kita ini pasti ada potensi. Ya Bapak Ibu pasti ada potensi. Jangan pernah merasa rendah diri.
muridku bodoh-bodoh nggak bisa baca. Gimana aku yang jadi guru? Jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Ya udah dia nggak bisa baca, ayo sini kita baca. Sampai kapan? Sampai bisa. Pasti bisa Bapak Ibu. Kalau kita sudah PBB, insya Allah pasti bisa. Nah ini, mengapa Bromation penting bagi guru? Buat kita, kenapa? Inilah untuk meningkatkan kreativitas mengajar, membantu murid menghadapi tantangan, menciptakan kelas yang positif, dan untuk berkembang sepanjang karir. Ya Bapak Ibu, jadi kita harus bisa berkembang walaupun kita tidak bisa berkembang sampai seperti apa orang jadi ini, jadi minimal diri kita harus kita kembangkan. Yang tadinya di kelas itu enaknya susah diatur, dengan kita berkembang kita lebih mudah mengatur mereka. Ya, meningkatkan kreativitas mengajar. Jadi jangan datang duduk diam 1+1=2 selesai. Cobalah pakai media. Cobalah, kita sekarang kan sudah banyak media, YouTube, TikTok segala macam. Ambil video, kita tampilkan, kita berkembang, meningkatkan kreativitas mengajar. Karena kan kita sudah pola pikir berkembang nih. Kita disuruh move on dari masa lalu. Jangan, dulu nggak ada kayak gitu. Anaknya pinter-pinter, dulu nggak pakai laptop. Apa sih itu laptop? Dulu aku nggak datang, nggak bisa di toko muridnya. Sekarang tidak bisa Bapak Ibu di toko muridnya, itu di toko balik masuk toko baru, tok di penjara. Kita di toko balik. Kalau zaman dulu iya, tidak pakai laptop, tidak pakai apa, anak-anak patuh, betul, karena dulu tidak ada racun yang kita sendiri membelinya, yang ada di genggam handphone. Ya sekarang bagaimana sekolah itu harus lebih menyenangkan daripada main handphone. Bagaimana caranya? Inilah tugas kita. Kenapa kita disuruh Bromation? Ayo jangan menyerah. Anak-anak sekarang memang luar biasa karena otaknya sudah tercuci sama itu racun yang kita beli sendiri. Kita beli sendiri kan Bapak Ibu racunnya. Kita beli sendiri racunnya, kita pasang sendiri di rumah, akhirnya anak kita keracunan. Ya begitu hasilnya. Dulu anak-anak ini begini, ayo kita move on. Ini udah nggak zaman dulu lagi Bapak Ibu. Ini Indonesia emas. Apa Indonesia emas? Ya, jadi kita harus pola pikir bertumbuh. Ini dia. Peran pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran menang. Inilah dia topik utamanya. Saat melihat ada murid yang mau menyerah, kita menemui tantangan atau ketika menemui tantangan segera dorong. Ya itu kenapa kita harus Bromation. Kalau dulu memang ya udahlah, kalau nggak bisa minimal kau bisa baca cukup. Sekarang tidak boleh. Sekarang baik dari mana-mana pun kita tetap dituntut, orang tua menuntut, pemerintahan kita menuntut untuk anak-anak lebih maju. Ya, pada saat murid mau mencoba lagi segera beri ujian proses. Kan telah mau berusaha. Nah ini ujian pun ada lagi tuh, ada ujian proses, ada lagi nanti ujian pribadi. Nah lalu jelaskan kepada murid tersebut tentang PPT. Jelaskan bahwa berbuat salah adalah merupakan cara otak untuk belajar. Jadi jangan bilang, bodoh kali, kayak gitu aja nggak bisa. Jangan ya ibu-ibu, ayo kita pindah ke zona hijau tadi. Yuk nak, nggak apa-apa nak salah. Coba yang ini, coba soal yang ini, coba dengan metode ini. Memang harus seperti itu Bapak Ibu. Tantangan kita sangat berat. Ya, makanya guru rame-rame di panggil PPG karena tantangannya berat. Ya agak lega sih ketobatnya ya Bapak Ibu. Ya, itulah tantangan kita sekarang. Nggak lain-lain. Walaupun sebetulnya apa, ya kita harus tetap biar aja kita dianggap apa, kita harus tetap berproses. Nah ini dia ujian pribadi dengan ujian proses. Nah selama ini kan kita kalau memuji ya udah, kok cantik, kok pinter ya, bagus ya tulisanmu. Nah ini, kamu berbakat dalam matematika, berarti kita uji orangnya. Oke lah, ujian ini untuk anak yang ranking 1,
Untuk anak yang ranking 2. Kalau yang nggak ranking, yang udah belakang, yang diam-diam, nggak semangat. Ini ujian proses, kita uji proses belajarnya. Kamu butuh materi matematika yang menantang otakmu. Dia nggak bisa, malah kita suruh ini kayaknya nggak cocok ini, nah coba kau kerjakan yang ini, mungkin yang ini cocok untukmu. Nah, kita uji proses belajar dia. Kalau nilainya masih nol, kita uji bagus ya, nah sudah berusaha. Proses, kamu sudah berproses, sudah berkembang. Kemudian kamu pintar sekali ya, iya kalau yang juara 1 pantas ya. Dan kalau yang di belakang kita bilang kamu pintar sekali, buku main ini, kalau kawan nggak jawab, udah pintar kan. Nah itu makanya sekarang ada ujian proses. Kamu telah menggunakan strategi yang tepat untuk menjawab soal ini, walaupun masih salah, tapi strateginya udah tepat. Tapi kamu udah mau berusaha, itu bagus sekali. Yang kita puji adalah usahanya. Kamu anak yang baik. Itu kalau memang anaknya baik. Tapi kalau ada yang kinestetik, kamu patut diapresiasi untuk usahamu yang sangat baik. Kita apresiasi. Carilah apa yang bisa kita puji dari dia. Kalau dia nggak pintar matematika, mungkin dia pintar buat puisi. Dia nggak pintar buat puisi, nggak pintar matematika, mungkin dia jago lari. Dia nggak jago apa, mungkin dia jago manjat apa, manjat pinang, manjat apa. Puji aja bu. Dia gitu jago itu, gitu. Dia ini juga. Jadi dia tetap mendapat pujian. Dia akan percaya pada kita. Ya, nah ini tujuannya. Inilah goal yang harus dari PPT tadi. Inilah goals yang harus kita peroleh untuk bisa ke pembelajaran mendalam. Nah, murid mengetahui bahwa gurunya yakin kepada kemampuan muridnya dalam belajar. Ya, jadi murid itu harus percaya bu sama kita. Ada murid ibu ini marah-marah aja apa? Dia ini mendongkol. Jadi kalau murid sudah percaya bahwa gurunya punya mempercayai dia, saling percaya, itu nanti dia, aku suka loh sama ibu ini, apa punya bilang masuk ke dalam kepalanya. Kemudian menghormati gurunya, dia harus menghormati kita, dia harus suka sama kita. Makanya tadi kita harus selalu memberikan pujian proses, biar dia suka sama kita, dia hormat. Ya, bagaimana supaya murid menghormati kita? Ya itu tadi, kita harus PBB, pola pikir berkembang. Kita harus mengajarkan nilai-nilai positif. Ya, kemudian murid itu mau datang minta masukan dari gurunya. Kalau murid saja takut bertanya sama kita, ya kayak mana dia? Kalau ada yang nggak tahu dia aja lagi ya kan. Kalau muridnya itu senang sama gurunya, dia pasti datang, bu ini apa? Nomor 2 apa? Aku jawabannya. Nomor 3 apa? Pasti dia akan datang ke kita. Jangan sampai muridnya itu takut untuk minta masukan sama kita. Kemudian murid harus sadar bahwa nilai akademik yang diperoleh itu tidak lebih penting dari perkembangannya. Jadi bukan berarti kayak tadi yang penting boleh, yang penting jadi orang, itu enggak. Dia harus sadar, walaupun hari ini masih konten segini, nah nggak apa-apa kau berubah. Yang penting kau sudah berproses, sudah berusaha. Besok dia akan berusaha lagi. Hari ini konten 3, besok konten 4, nggak apa-apa nak terus. Ini soal yang ini coba dikerjakan, coba ini. Besok konten 5, besok konten 6, akhirnya lulus KKN. Begitulah. Inilah goals yang harus kita capai dalam pembelajaran mendalam, dalam Growmaster ini. Kemudian murid harus merasa aman. Kalau dia takut sama kita, janganlah dekat-dekat sama ibu itu. Nanti dia marahin, jangan ya. Murid harus merasa aman. Kalau muridnya di sana berantem, dia ngadu sama kita. Dia, bu saya dipukul. Dia ngadu, berarti dia merasa aman sama kita. Itu juga bisa mencegah pembulian ya, bullying di sekolah kalau dia merasa aman sama kita. Tapi kalau dia di sana berantem, ngadu, bu aku dipukul, kamu bandel juga sama aja. Dia tidak merasa aman sama kita. Walaupun dia itu yang memang luar biasa bandel atau
anak siapa yang nampakin? Ayo kita sidang sama-sama. Kau kena apa? Kau kena apa? Buatlah dia tuh aman sama kita. Kalau ini udah, insya Allah guru sudah senang, murid sudah senang sama kita, sudah yakin dengan kita, sudah merasa aman, gak aman. Ya kan, Bu? Tugas kita itu membuat mereka kecanduan belajar, membuat mereka kecanduan ilmu. Jangan berhenti di tamat SD, jangan sampai berhenti di SMP, jangan sampai seperti itu. Inilah tujuan kita. Ya, kayak kita pindah dari zona merah ke zona hijau. Pokoknya pulang dari sini, aku growmenser. Pulang dari sini, aku growmenser. Aku berkembang. Minimal pribadi kita berkembang. Ya, jangan takut. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita berkembang sendiri. Oke. Sudah bisa dipahami ya, Bu? Oke, ini lupa lagi saya menteraskannya. Oke, karena kita sudah menyelesaikan ini, ingat bahwa dengan growmenser, dengan pola pikir berkembang, kita bisa menghadapi semua tantangan, tetap mencoba, tetap bertumbuh, dan jangan pernah berhenti percaya kepada dirimu. Bukan percaya diri yang ini tadi, bukan percaya diri bisa pakai mekan, joget-joget itu bukan percaya diri seperti itu ya Ibu. Percaya bahwa diri kita bisa berubah. Diri kita bisa mencapai apa yang kita mau, insya Allah pasti bisa. Dengan growmenser itu kalau dalam bahasa agamanya juga kita selalu bersyukur. Ya udah dikasih pulang sore bersyukur, alhamdulillah masih bisa ngajar. Dikasih tugas banyak, ya udah alhamdulillah masih bisa kerja. Orang di luar sana nggak kerja, gitu aja. Sesingkat itu growmenser kalau di dalam agama kita ikhlas, ya kan? Tapi bukan ikhlas yang tidak berkembang. Ikhlas tapi harus tetap berkembang. Saya sudah merasakan sekali di Bapak Ibu, sama-sama sudah merasakan. Ya, 10 tahun terkubur di bawah baju dasar, 10 tahun terkubur di dalam baju dasar. Akhirnya saya bisa keluar, saya bisa power, bisa menunjukkan bahwasanya saya bisa sampai di titik yang saya mau. Karena growmenser, itulah kenapa kemarin penelitian saya ambil growmenser. Karena memang pola pikir kita itu sangat berpengaruh. Kalau kita berpikir bisa, kalau saya semalam udahlah jadi mama aja, pakai dasar nama pokoknya, dikasih duit enak. Tapi saya tidak seperti itu. Suatu saat ada yang misalnya sampai bisa, akhirnya saya bisa. Sekarang saya berdiri di sini, akhirnya saya bisa. 10 tahun yang lalu saya cuma terkubur di bawah baju dasar, pegang bawang, pegang cabai, pegang pisau. Akhirnya sekarang saya sangat merasakan perubahan dari zona merah ke zona hijau. Insya Allah kita bisa ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Ibu-Ibu atas perhatiannya. Tangan nomor 1 seperti kali. Oke, karena kita sudah berhasil, kita request itu ya. Yuk berdiri yuk Bapak Ibu, yuk kita bergembira doanya dari tadi pusing ya. Tenang Bapak Ibu, sikit lagi materi kita. Oke, kita bergembira dulu ya Bapak Ibu. Begini, hatiku selalu gembira, bernyanyi la-la-la-la. Ku tak sedih, ku tak marah, hatiku selalu gembira. Oke, ayo 1, 2, 3 ya. Hatiku selalu gembira, bernyanyi la-la-la-la. Ku tak sedih, ku tak marah, hatiku selalu gembira. Ada suara? Terima kasih. Sampai ya Bapak Ibu. Oke lah Bapak ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang pembelajaran mendalam oleh Ibu Suci. Selain Ibu beri tepuk tangan dari Ibu Suci. Ya, ada. Oke, baik, saya ambil alih ya Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Oke, ulangi ya. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, kita pagi, luar biasa, fantastis, yes. Oke, semangat pagi. Luar
kita ini gak ada laki-laki ya, perempuan semua. Jadi ibu saja saya bilang. Tadi kan Bu Amel sudah menjelaskan growth mindset ya, pola pikir bertumbuh. Sekarang lanjutannya pembelajaran mendalam atau deep learning. Mungkin ibu sudah tidak asing ya dengan deep learning ini. Sebelumnya kan kita ada namanya kurikulum merdeka. Apa sih bedanya kurikulum merdeka dengan deep learning? Apakah sama ataukah berbeda? Ternyata kurikulum merdeka dengan deep learning ini adalah hal yang berbeda. Artinya apa? Kalau kurikulum merdeka itu kurikulum, kalau deep learning itu pendekatannya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kurikulum yang kita gunakan masih tetap kurikulum